Teman-teman, beberapa hari ini, terutama kemarin, koin-koin pada ambles, pada merah semua. Aset saya yang awalnya segini jadi segini. Jadi sekarang kita cek-cek aja harga koin ya yang lagi turun. Penasaran? Simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Di video kali ini kita akan cek-cek koin aja ya hari ini. Ini kita lihat pada merah semua ini. Merah. Jadi kalau teman-teman lihat aset saya sekarang di sini tinggal 6,7. Sebelumnya nyentuh di 7,7, jadi sudah 1 juta ya penurunannya. Kalau lihat di sini, nah kalau di aset saya tinggal 8,3, padahal sebelumnya itu 9, bahkan hampir 10. Ini apa artinya? Ini berarti semua koin sekarang lagi turun ya harga-harganya. Nah BNB aja 7,9 ya, 7,9. Dan ini AOA ini 6,5, padahal saya ini kemarin belinya itu 1,8, 1.800.000, sekarang tinggal 1.300.000. Kemudian nah ini juga BTT, saya itu kemarin belinya 910, sekarang tinggal 764. Itu asetnya ya, nilai asetnya. Namun kalau koinnya tentunya tidak akan berkurang. Cuman teman-teman, nilai asetnya itu yang berkurang. Nah sekarang gini aja wis. Sebenarnya kalau koin ini hampir sama dengan saham. Jadi koin ini hampir sama dengan saham, namun juga beda. Bedanya apa? Kalau ada kesamaan, ada perbedaan. Jadi begini teman-teman, kalau saham itu kan memang ada perusahaannya, ada usahanya. Nah, memang saham juga kalau kita lihat di sini ya, saya juga beli saham ya, investasi saham di Ajaib. Jadi buat teman-teman yang mau gabung di Ajaib, silahkan cek aja linknya di deskripsi atau langsung download boleh. Kemudian waktu daftar masukkan kode undangan di sini ya, MAKM 303. Nanti teman-teman beli saham di sana, saham syariah atau saham-saham yang sesuai dengan syariah. Kalau memang teman itu seorang muslim ya, nanti teman-teman bisa dapat bonus seperti ini ya, bonus saham. Nah ini bonus saham saya, ini ada 2 yang belum masuk, tinggal nunggu 2 hari lagi. Yang lain ini udah masuk semua. Jadi kalau kita lihat di saham di sini ya, jadi temanya ini perbedaan saham dengan koin ya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung, belum tahu apa sih perbedaannya saham sama cryptocurrency atau koin itu. Jadi kalau saham juga bisa mengalami penurunan. Jadi kita lihat di sini ya, aset saya yang dulunya itu ini di saham BRI Biris ya, atau Bank Syariah Indonesia. Ini nilai aset saya turun 975.000, hampir 1 juta. Kemudian di Campina turun 2.000 atau 4%. Kemudian di Asri turun 64.000. Jadi total penurunan saham saya itu di sini bisa teman-teman lihat 1,1 juta lebih ya penurunan saham. Jadi kalau segi dari naik turunnya sama seperti koin, namun kalau saham itu ya turun, namun apa ya, tidak sefluktuatif cryptocurrency. Jadi naik turunnya itu tidak terlalu drastis seperti cryptocurrency. Meskipun naik tidak langsung blus, turun tidak langsung blus gitu ya. Dan kalau saham itu ada perusahaannya, ada usahanya. Kayak ini ya, ini usahanya Smartfriend,
sahamnya Sido ini Sido muncul dan lain sebagainya. Yang ini saham bonus, dan ini saya tidak beli. Yang ini yang bonus ya. Jadi teman-teman kalau mau dapat saham bonus ya mereferensikan ke teman dengan kode referral Anda. Teman-teman kalau mau daftar bisa menggunakan kode referral yang ini MAKM 303. Kemudian lakukan pembelian. Nanti setelah Anda membeli saham nanti Anda dapat kupon di sini ya. Bisa dicek di sini dapat kupon, dibuka itu kuponnya. Nanti kalian dapat koin saham gratis. Terus kalau cryptocurrency itu juga mengalami penurunan, bisa teman-teman lihat di sini ya, hampir sama penurunannya. Kalau dari hari-hari akhir itu 1 jutaan ya penurunannya, karena kemarin sempatnya itu 9.300.000, 9.700.000, 9 juta berapa 800, hampir itu 10 juta, dan sekarang lagi turun. Malah kemarin ini sempat kayaknya kalau seingat saya 7 juta. Kemarin itu sempat 7 koma ya, turunnya. Sekarang udah mulai naik lagi. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kejadian seperti ini? Yang namanya investasi baik di saham ataupun cryptocurrency itu pasti fluktuatif, mengalami kenaikan dan penurunan harga. Lantas apa yang harus kita lakukan? Makanya dari awal jika teman-teman itu mau investasi baik di saham ataupun di cryptocurrency itu harus pakai uang yang betul-betul tidak akan dipakai, uang dingin. Artinya kalian itu menyisihkan dari sebagian penghasilan kalian untuk diinvestasikan. Dan itu dibiarkan dalam jangka waktu tertentu, misalkan 3 tahun, 5 tahun gitu. Baru nanti akan terasa. Dan cara belinya yang bagus itu kita tidak usah kalau saham ya tidak usah lihat harga. Jadi kita itu konsisten tiap bulan, tiap tanggal sekian beli, mau harga berapapun juga kita beli di situ. Pas lagi turun ya beli, lagi naik. Pokoknya nanti kan akan terkombinasi itu harga. Ada pas beli harga waktu naik, waktu turun, waktu naik, waktu murah. Akhirnya nanti kalau seiring dengan berjalannya waktu, maka akan kita meraih hasil. Nah, kalau di bedanya lagi ya, sekarang bedanya. Jadi kalau kesamaannya sih sama-sama gini ya, sama-sama bisa naik, bisa turun. Kemudian sama-sama ada semacam angka ya, angka aset lah. Jadi kalau di saham itu namanya lembar saham, per lembar saham itu 100 lembar ya. 1 slot, ada slotnya. Kita beli 1 slot itu 100 lembar saham. Nah, itu tetap mau naik mau turun. Misalkan kita nih beli 10 slot atau 2 slot, 3 slot, walaupun naik turun ya tetap saham kita itu ada 1 slot, ada 100 slot, ada 10 slot, tidak akan berkurang, namun hanya nilainya saja yang berkurang. Sama seperti cryptocurrency ketika kita beli misalkan ya, beli BNB ataupun Dogecoin. Nah, di sini Dogecoin saya punya 200 Dogecoin. Harganya sekarang udah turun ya. Dogecoin jadi 3.000, kemarin saya belinya itu di 4.700, hampir 1.000 per koinnya itu turun. Jadi meskipun harganya turun tapi jumlah Dogecoin saya itu tetap 200. Nah, tinggal kita biarkan saja sampai harga itu kembali, bahkan bisa melampaui harga sebelumnya. Sama seperti saham seperti itu. Jadi kita investasi itu dalam jangka waktu yang lama, bukan waktu dekat seperti itu. Kalau waktu dekat ya kita nggak tahu pergerakan harga mau naik mau turun. Pas kita butuhkan nanti pas lagi turunnya kan rugi, itu namanya cut loss. Kalau kita jual rugi itu cut loss. Sebenarnya tidak akan loss kalau kita tidak jual di harga yang murah. Tunggu aja harga sampai naik ke atas. Tuh. Namun perbedaannya sekali lagi, kalau saham itu ada real, ada usahanya, sedangkan cryptocurrency itu tidak ada usahanya. Cryptocurrency itu hanyalah kepercayaan dari para penggunanya, tentang nilai tersebut. Makanya sangat ditentukan sekali dengan permintaan dan penjual sama pembeli, supply dan demand, permintaan dan penawaran seperti itu. Dan harganya kalau cryptocurrency itu sangat fluktuatif dan tidak ada jaminan.
tidak ada jaminan, bisa jadi harganya itu bisa jadi sampai 0. Namun itu jarang ya kalau kita beli koinnya itu koinnya memang yang betul-betul koin yang sudah ada pasarnya, biasanya sih bagus. Terus dalam segi hukum ya seperti kemarin, kalau cryptocurrency untuk investasi ya mungkin untuk yang trading jual beli itu kan tidak boleh seperti itu. Kalau saham, asalkan yang kita bisa pilih saham syariah, di situ ya untuk investasi bagus. Ya semua kembali pada diri kita masing-masing lah teman-teman. Itu hanya saya menyampaikan saja, semua kembali pada diri kita karena semua tanggung jawab ada pada diri kita masing-masing. Sekian aja untuk bincang-bincang pagi ini, semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih, thanks for watching, don't forget to subscribe. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.